Halo semua, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas aktivitas dari buku Memahami Penelitian Keperawatan, Panduan Praktik untuk Mahasiswa dan Perawat. Fokus pembahasan kita akan berada pada aktivitas dalam bab 1, yaitu mengenai pengantar penelitian keperawatan. Bab ini sangat penting sebagai dasar pemahaman karena akan membantu kita mengenal konsep, tujuan, serta peran penelitian dalam praktik keperawatan secara lebih menyeluruh. Melalui aktivitas yang ada, diharapkan Anda tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu merefleksikan pengalaman dan pandangan Anda terkait penelitian keperawatan. Perkenalkan, saya Dr. Niguste Ayo Eka. Anda dapat memanggil saya Dr. Eka. Pada sesi ini, saya akan memandu Anda dalam mempelajari dan merefleksikan aktivitas pada bab ini secara bertahap, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara sistematis, interaktif, dan bermakna. Aktivitas pada bab ini akan menjawab 3 pertanyaan refleksi. Kita akan memulai dengan pertanyaan refleksi pertama, yaitu bagaimana saya memahami konsep penelitian keperawatan dan sejauh mana saya dapat membedakannya dengan praktik keperawatan sehari-hari. Setelah mempelajari pengantar penelitian keperawatan, dapat dipahami bahwa penelitian keperawatan merupakan suatu proses yang sistematis, terencana, dan berbasis metode ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memperbaiki pengetahuan yang sudah ada. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur seperti identifikasi masalah, perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan utama penelitian keperawatan adalah untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, memperkuat praktik berbasis bukti atau evidence-based practice, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan efektif. Di sisi lain, praktik keperawatan sehari-hari lebih berfokus pada penerapan tindakan langsung kepada pasien, seperti memberikan asuhan, melakukan intervensi, memantau kondisi pasien, serta berkomunikasi dengan pasien dan tim kesehatan. Praktik ini bersifat aplikatif dan langsung berdampak pada kondisi pasien saat itu juga. Sedangkan penelitian memiliki orientasi jangka panjang dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan secara luas. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tujuan, proses, dan hasil. Penelitian menekankan pada pengembangan ilmu dan pembuktian ilmiah melalui metode yang sistematis, sedangkan praktik keperawatan berfokus pada pelayanan dan tindakan nyata di lapangan. Namun demikian, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hasil penelitian menjadi dasar bagi praktik keperawatan yang lebih aman, efektif, dan berkualitas. Sementara, pengalaman praktik sehari-hari dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan masalah penelitian. Dengan demikian, pemahaman terhadap penelitian keperawatan tidak hanya membantu dalam membedakannya dengan praktik sehari-hari, tetapi juga mendorong perawat untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik, sehingga tercapai pelayanan keperawatan yang profesional dan berbasis bukti. Setelah menjawab pertanyaan refleksi pertama, kita akan melanjutkan ke pertanyaan refleksi kedua, yaitu bagaimana hasil penelitian dapat memengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang saya berikan atau pelajari, serta mendukung praktik berbasis bukti. Hasil penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan karena memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam setiap tindakan yang dilakukan. Melalui penelitian, perawat memperoleh informasi yang telah diuji secara sistematis dan objektif, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan demikian, tindakan keperawatan tidak hanya didasarkan pada pengalaman atau kebiasaan, tapi juga pada bukti ilmiah yang terpercaya. Dalam praktiknya, hasil penelitian membantu perawat dalam memilih intervensi yang paling efektif dan aman bagi pasien. Misalnya, penelitian dapat menunjukkan metode perawatan luka terbaik, teknik komunikasi yang efektif, atau pendekatan manajemen nyeri yang optimal. Dengan menggunakan temuan ini, perawat dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan keselamatan pasien, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian asuhan. Selain itu, hasil penelitian juga berkontribusi dalam pengembangan standar operasional prosedur atau SOP dan pedoman praktik keperawatan. Pedoman yang berbasis bukti atau EBP memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Hal
Hal ini juga mendukung peningkatan profesionalisme perawat karena setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih lanjut, penerapan praktik berbasis bukti mendorong perawat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Perawat dituntut untuk mampu membaca, memahami, dan mengkritisi hasil penelitian serta mengintegrasikannya dengan pengalaman klinis dan kebutuhan pasien. Dengan cara ini, pelayanan keperawatan menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil terbaik pada pasien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak hanya memengaruhi kualitas pelayanan keperawatan, tapi juga menjadi fondasi utama dalam penerapan EBP yang pada akhirnya meningkatkan mutu asuhan, keselamatan pasien, dan profesionalisme dalam praktik keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan terakhir pada bab 1, yaitu pertanyaan refleksi ketiga. Sejauh mana saya memahami dan mampu menerapkan prinsip etik seperti menghormati hak partisipan, menjaga kerahasiaan, dan memperoleh persetujuan atau informed consent dalam penelitian keperawatan. Pemahaman terhadap prinsip etika dalam penelitian keperawatan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab. Penelitian keperawatan tidak hanya berfokus pada pengumpulan data dan pengembangan ilmu, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap partisipan diperlakukan secara manusiawi, adil, dan penuh penghargaan terhadap hak-haknya. Salah satu prinsip utama adalah menghormati hak partisipan. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan terlibat dalam penelitian atau tidak, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Partisipan juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta potensi manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Selain itu, menjaga kerahasiaan data merupakan aspek etika yang sangat penting. Data yang diperoleh dari partisipan harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Identitas partisipan sebaiknya disamarkan atau dianonimkan untuk mencegah pelanggaran privasi. Dengan menjaga kerahasiaan, peneliti juga membangun kepercayaan antara peneliti dan partisipan yang sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Prinsip lainnya adalah memperoleh informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh partisipan setelah mereka memahami secara penuh informasi terkait penelitian. Proses ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi individu. Partisipan harus diberikan kesempatan untuk bertanya dan mempertimbangkan keputusannya sebelum menyetujui keterlibatan dalam penelitian. Namun demikian, pemahaman terhadap prinsip-prinsip etik ini tidak cukup hanya pada tingkat teori. Perawat sebagai peneliti perlu terus mengembangkan kemampuan dalam menerapkannya secara nyata di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pengalaman penelitian, serta refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan. Selain itu, perawat juga perlu mengikuti pedoman dan kode etik penelitian yang berlaku, serta melibatkan komite etik dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, semakin baik pemahaman dan penerapan prinsip etika, maka semakin tinggi pula kualitas dan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terwujudnya penelitian keperawatan yang profesional, etis, dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan ilmu dan pelayanan kesehatan. Sebagai penutup, ketiga pertanyaan reflektif dalam pengantar penelitian keperawatan ini diharapkan tidak hanya membantu pembaca memahami konsep dasar penelitian, tapi juga mendorong munculnya rasa ingin tahu dan motivasi untuk mendalami bidang ini secara lebih serius. Refleksi yang dilakukan menjadi langkah awal dalam membangun pola pikir kritis dan sikap profesional yang diperlukan dalam mengembangkan praktik keperawatan berbasis bukti. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat melanjutkan proses pembelajaran dengan semangat yang berkelanjutan pada bab-bab berikutnya. Selamat belajar dan mengeksplorasi setiap materi yang disajikan, serta manfaatkan video pembelajaran pada setiap bab sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman dan mengaitkannya dengan praktik keperawatan secara nyata.